kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Kan baru kemarin sore. Ya biasa saja. Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Apanya? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri. Sepuro nih sebelumnya Pak Ganjar, daripada apa yang saya lihat di video tadi, ketika saya melihat Pak Ganjar menyampaikan orasinya Pak Ganjar mengenai bagaimana Pak Mahfud adalah seorang pejabat satu-satunya yang ikut kontestasi ini yang berani mengundurkan diri demi yang namanya menjunjung tinggi etika dan integritas. Kalau kita bicara etika dan integritas secara holistik, maka saya punya suatu pertanyaan. Kenapa pengunduran diri ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari awal kontestasi? Ketika seorang Profesor Mahfud MD sudah menjadi calon wakil presiden, maka sepatutnya bukankah waktu itu beliau mengundurkan diri supaya tidak adanya konflik of interest, supaya tidak akan adanya dugaan dan tuduhan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik lainnya. Dan kalau kita mau bicara masalah etika, integritas, moralitas, saya punya sebuah pertanyaan untuk Bapak. Ketika posisi Pak Mahfud belum mundur daripada kabinetnya Pak Jokowi, masih menjadi bagian dari pemerintah, lalu Pak Mahfud akan membongkar keburukan pemerintah, bahkan turut menjelek-jelekan apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah. Bukankah di situ etika, integritas, dan moralitasnya pun sudah tidak ada? Dan kalau kita mau bicara jujur kembali masalah itu, bicara tentang etika, integritas, dan moralitas, saya itu sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana saya harus menilai etika, moralitas, dan integritas itu ketika Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu, yang masih menjadi bagian dari pemerintah, itu menjelek-jelekan pemerintah yang ada saat ini dan seakan membuka semua aib yang ada dari pemerintah saat ini. Apakah saya harus mempercayai pembicaraan Bapak ketika menyinggung tentang etika, integritas, dan moralitas? Dan bicara kembali tentang etika, integritas, moralitas, dan menyangkut pautkannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang bagaimana Pak? Ketika kita melanggar etika, integritas, dan moralitas itu, bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal seperti tadi? Apakah kita bisa menjamin bahwa kita tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ketika kita sendiri melanggar etika, integritas, dan moralitas? Dan bicara tentang demokrasi yang ada di negara ini, Pak, saya rasa semua apa yang terjadi sudah sangat baik. Rakyat bebas menentukan pilihannya, rakyat bebas mengemukakan pendapatnya, dan rakyat juga bebas menilai siapa pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Profesor Mahfud MD meminta maaf, sign quote, merasa bersalah kepada Jokowi, bukan partai politik. Ada satu peribahasa yang umumnya lazimnya kita dengar di masyarakat kita, yaitu pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Peribahasa ini ingin mengajari hal sederhana, ya, makna yang sederhana tapi mendalam, yaitu ketika kita menepuk ya, air, kemudian percikan airnya itu kena muka kita. Artinya
ketika kita coba gunakan ini sebagai kacamata atau frame di dalam menjelaskan tentang fenomena apa yang dilakukan oleh Mahfud dalam perdebatan itu, dan setelah perdebatan itu akan menjelaskan tentang siratan tentang makna dari peribahasa itu. Apa yang kemudian tersirat ya setelah Mahfud MD selesai melakukan perdebatan bersama dengan paslon Cawapres nomor 2 Gibran Rakabumi, kelihatan sekali dalam konferensi pers ya bagaimana kemudian Mahfud MD mengatakan memuji ya, berterima kasih kepada Jokowi karena selama 5 tahun atau 4,5 yang diakui boleh bersama-sama di dalam kabinet, dan beliau tahu tentang kebaikan hati dan kecintaan Jokowi terhadap bangsa dan negara ini, terhadap rakyat, sehingga ketika ia diminta untuk menjadi cawapres, dia bersedia karena ingin melanjutkan ya bersama dengan Prabowo, bersama dengan Ganjar, apa yang merupakan pekerjaan yang belum selesai dari Jokowi. Nah, ini kan kelihatan bertolak belakang ketika beliau dalam debat itu justru melakukan serangan-serangan kepada Jokowi. Ya. Nah, ini untungnya Mas Gibran itu mengatakan ketika dia dicecar dengan persoalan-persoalan kinerja Jokowi, untung saja. Ya, Gibran mengatakan, mana aku tehe, mana aku tahu. Karena ya memang Gibran bukan orang ring satu di dalam jajaran kabinet, tim kolektif kolegialnya Jokowi. Ya, dia ada jauh di Solo sana. Ya, sekalipun ada korelasinya dengan organ-organ keorganisasian pemerintahan, tapi yang paling dekat di situ adalah pembantu-pembantunya. Sehingga bisa saja Gibran mengatakan, tanyakan sendiri sama presiden kita. Nah, kalau itu ditanyakan, ya presiden akan balik bertanya, ini bagaimana? Bapak kan, Prof kan adalah menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, yang mengkoordinir, yang mensinkronkan, yang melakukan pengawasan-pengawasan terhadap seluruh implementasi kebijakan-kebijakan di semua kementerian yang ada yang dipandang perlu untuk menciptakan stabilitas, ya, stabilitas politiknya, stabilitas hukumnya, keamanannya, agar supaya pembangunan dapat dikerjakan dengan baik dengan seluruh dimensi-dimensi kementerian yang ada. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk direnungkan. Bagaimana bisa, how come? Ya, ini tanggung jawab yang sebenarnya, kalau kita mau bicara tentang etika, ini kan rame orang selalu bicara, ini kalau soal etika, pelanggaran etika, pasti nomor 2, pasti Prabowo, pasti ini, yang lain seolah-olah adalah guru, maha guru etika, yang terlepas dari kejaran-kejaran etika. Ya, saya kira dalam pandangan saya terkait dengan etika administratif, etika kebijakan, menurut saya tidak pada tempatnya kemudian mempersalahkan kegagalan-kegagalan Jokowi, misalkan ya dalam kinerjanya, ya lepas dari tanggung jawab, sadar pada dirinya sendiri. Nah, di sini kan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan kan juga merupakan bagian yang harus memberikan pertanggungjawaban, bukan hanya menyebut bahwa ada ribuan kasus yang tidak terselesaikan dan sebagainya. Nah, di sini kesadaran birokratik, kesadaran sebagai bagian dari organ pemerintahan, organ kabinet Jokowi dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, harusnya ya kesalahan itu ya tidak dihadirkan dalam perspektif zero zoom atau disebut dengan game salah-salahan. Ya, apalagi yang paling fatal adalah menyalahkan orang di luar diri kita, seolah-olah kita nggak salah ini. Padahal kita tahu di strategi kedudukan seorang Menko Polhukam itu kedudukan yang sangat strategis, punya tanggung jawab besar ya dalam rangka melakukan koordinasi, dalam rangka melakukan pengawasan, ya pengkondisian agar supaya semua kementerian-kementerian yang terkait itu ya bisa menghasilkan sebuah support system. Karena berbicara tentang ini bukan bicara tentang parsial, bicara tentang sistem, kesisteman. Ya, apalagi kalau analisis, kalau evaluasi kinerjanya atau statement kegagalan itu tidak didasarkan pada sebuah hasil evaluasi yang sistemik. Ya, karena bicara tentang kegagalan sebuah kebijakan bukan hanya persoalan
personalitas itu berbicara tentang apa yang disebut dengan ekologi administrasi atau ekologi kebijakan yang mencakup tentang situasi-situasi ya, yang katakanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seperti pandemi COVID ya, persoalan keamanan dunia dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang harusnya dibaca. Jadi ya persoalan kalau kita mau kedepankan soal etik ya, saya kira memang Jokowi akan bertanggung jawab secara penuh tentang semua kinerjanya, tapi Jokowi akan mengejar dan menuntut pertanggungjawaban kepada semua menterinya ya untuk melakukan kerja dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah setelah habis debat itu ada yang kirim SMS ke Prof ya, mungkin dalam bahasa tanda kutip terlalu kata Roma Irama ya. Tapi saya kira terlepas dari itu semua, saya yakin semua menteri-menteri termasuk Profesor Mahfud MD mungkin tidak bermaksud untuk mengatakan seperti itu, hanya kemudian terlontar penuh semangat dalam berdebat sehingga lupa bahwa diri beliau belum lepas dari tanggung jawab yang harus dikejar dan dimintai pertanggungjawaban publik ya. So kalau begitu, ini adalah video khusus buat Profesor Mahfud MD, Pak Profesor, untuk mempertanggungjawabkan kinerja politik, hukum dan keamanan ya dalam konteks kesadaran sistemik, bukan parsial, apalagi berbicara tentang konteks dimensi pragmatis menyangkut tentang pemilu ini, bukan partai politik.